dimasalahkan. Untuk itu mari kita bertakwa dalam bentuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari yang ringan sampai kepada yang berat. Takwa dalam bentuk meninggalkan apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dari yang besar sampai kepada yang kecil. Pada hari ini kita ada di penghujung tahun Islam 1443 Hijriah, bulan ke-12 atau bulan Zulhijjah atau juga bulan haji. Dan ini adalah masuk bulan yang diceritakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, bulan-bulan haram. Jatuh bulan yang kedua. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, telah kita lewati. Sedang dan akan berjalan pada saat ini adalah bulan Dzulhijjah. Akan datang adalah bulan Muharram. Terpisah dari 3 bulan ini bulan Rajab, sebelum Sa'ban kita, sesudah Sa'ban akan memasuki bulan Ramadan. Maka ada beberapa peristiwa yang dianjurkan di dalam bulan haram, khususnya bulan Dzulhijjah atau bulan haji ini, untuk yang mempunyai keyakinan bahwa hari ini adalah tanggal 8 Dzulhijjah, maka ia akan disunnahkan melaksanakan puasa tarbiyah. Untuk yang mempunyai pemahaman bahwa hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah, di Indonesia terkenal dengan paham atau kelompok yang memakai baju seragam Muhammadiyah, adalah tanggal 9. Dan pada hari ini Jumat di Saudi Arab, kota Mekah, sedang terjadi wukuf di padang Arafah. Maka permasalahan perbedaan waktu ini terbentuk innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan niat. Maka apabila sudah ada niat, kata Allah, wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka serahkan kepada Allah. Maka ketika ada yang puasa pada hari ini adalah puasa hari tarbiyah atau puasa tanggal 9 haji atau hari Arafah, insya Allah kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan niat dan keyakinan. Maka tokoh sentral adanya pelaksanaan mata rantai ibadah haji di bulan Dzulhijjah ini adalah 2 orang, 1 bapak soleh, 2 anak soleh. Bapak soleh itu dikenal dengan nama Ibrahim alaihissalam. Anak soleh dikenal dengan nama Ismail alaihissalam. Bapak dan anak ini keduanya adalah nabi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tokoh, sehingga adanya dari tahun ke tahun peristiwa Hari Raya Idul Adha dalam bentuk sebaik-baik amal perbuatan setelah salat Idul Adha yang dicintai oleh Allah adalah tertumpahnya darah. Tertumpahnya darah dalam bentuk semata-mata bertakwa kepada Allah, baik ini ekor kambing atau sapi atau yang lainnya, diniatkan mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang sangat besar kepada mereka yang telah dan akan melaksanakan kurban pada Idul Adha akan datang, dengan ganjaran yang subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang kepada mereka dalam keadaan keridhaan Allah. Ini yang kita tuntut sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersirat dari surat dari peristiwa Idul Adha adalah
kemurnian keyakinan kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib untuk kita sembah kecuali Allah. Tidak ada ajaran yang kita ikuti kecuali ajaran yang diajarkan oleh Nabi-Nya. Dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menjadi dasar dan pedoman kita. Ketika itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka seyogianya sebagai hamba Allah dan umat Nabi kita wajib untuk mengikuti. Tetapi ketika ini bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, maka seyogianya kita menjaga jarak dengan orang-orang yang akan menjauhkan diri kita dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang dapat merusak i'tiqad keyakinan kita masalah tauhid bahwa kita bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersirat dari kalimat yang disampaikan di dalam pelaksanaan ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Maka ibadah haji seyogianya menjadikan seseorang bertambah dekat kepada Allah, menjadikan hatinya senantiasa rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang rindu dan cinta kepada Allah, maka besar kemungkinan haji yang akan dilaksanakannya akan mendapatkan haji yang mabrur, karena dia memandang setiap makhluk Allah, manusia ataupun makhluk yang lainnya dengan pandangan kasih sayang. Tidak ada merasa dirinya lebih, walaupun posisi, kedudukan, harkat, derajatnya memang keadaannya lebih tinggi dari orang lain, tetapi ia menganggap semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang yang hatinya senantiasa pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya ketika haji yang mabrur ini orang bertambah tekun di dalam ibadahnya, menghindarkan perdebatan dan pertengkaran yang dilakukan ketika pelaksanaan ibadah haji itu dapat terwujud ketika pulang dari haji. Tidak suka bertengkar dan berdebat untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Berdebat akan memutuskan silaturahmi, musyawarah akan dapat menyambung silaturahmi. Maka dalam agama musyawarah sangat ditekankan, berdebat sangat dihindari karena akan memutuskan hubungan silaturahim di antara sesama kita. Maka dari itu momentum haji yang akan datang, silakan yang berkeyakinan hari Sabtu untuk Idul Adha, silakan yang berkeyakinan untuk hari Ahad melaksanakan hari raya Idul Kurban. Insya Allah keduanya baik, keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung apa yang menjadi niat dan keyakinan kita. Untuk itu mari kita ambil hikmah tersirat apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Adam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, bahwasanya apa yang semua dilakukan tidak lain hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud atau tujuan lain kecuali perintah Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikri al-hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله
وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.